Part 10. Nara mengerjapkan matanya pelan. Gelap. Nara tak dapat melihat apapun. Hanya suara hujan yang mengalun deras beserta angin yang cukup kencang diiringi petir yang saling sahut-menyahut. Nara kembali menutup matanya. Ia masih belum sepenuhnya sadar. Beberapa detik kemudian, Nara membelalak. Ia rasanya ingin menangis begitu sadar ia terbangun saat tengah mati lampu dan hujan deras. Kebiasaan. Jedar. Srek. Meong. Tik-tok. Tik-tok. Suara-suara yang seperti saling bersahutan membuat bulu kuduk Nara meremang. Ia mencari-cari keberadaan ponselnya dengan jantung yang sudah jedak-jeduk tak karuan. Dan sialnya lagi, ia malah mengingat kejadian saat ia dan Bara pulang jalan-jalan. Motor milik Bara melaju di tengah keramaian ibu kota. Nara yang sudah dibalut jaket pada tubuhnya tetap memeluk Bara, guna menyalurkan kehangatan pada laki-laki itu yang kini hanya mengenakan dalamannya saja. "Kak Bara, stop. Aku mau beli bakso sama sosis bakar," ucap Nara setengah berteriak sambil menegakkan kepalanya yang tadi bersandar pada bahu Nara. Mata bulatnya menatap berbinar pada salah satu gerobak yang mengepulkan asap dan dikerumuni beberapa orang. "Mana?" tanya Bara sambil menolehkan kepalanya sedikit ke arah Nara. "Tuh," Nara menunjuk dengan tangannya ke arah kiri jalan. Bara langsung saja membelokkan motornya setelah memastikan tak ada kendaraan terdekat yang akan lewat. Motor gede miliknya berhenti di dekat gerobak. Nara turun, membuka helmnya dan memberikannya pada Bara. Bara menstandarkan motornya, mengambil helm Nara dan menaruhnya. Bara ikut turun dan menghampiri Nara yang sudah memesan dan ikut mengantri. Kedatangan pasutri baru itu mampu membuat perhatian para pembeli terarah pada keduanya. Apalagi dengan wajah, penampilan, kendaraan dan keserasian mereka. Jelas saja, mereka jadi pusat perhatian. Bara si tampan dengan wajah datarnya, sementara Nara si imut dengan wajah cerianya. Perpaduan yang begitu apik. "Kak, bayar," ucap Nara membuat lamunan Bara buyar. Dilihatnya Nara sudah membawa sekresek kecil tusukan-tusukan bakso dan sosis bakar. Bara berdiri, mengeluarkan dompet tebalnya yang dipenuhi kartu dan uang dengan jumlah yang tak bisa dikatakan sedikit. Bara memberikan uang 100 ribunya kepada penjual tersebut. "Kembaliannya ambil aja bang," ucap Bara sambil meraih tangan Nara. "Aduh banyak banget, makasih ya," Bara mengangguk. Nara membalas senyum penjual bakso dan sosis bakar itu dengan ramah. Keduanya kembali melanjutkan perjalanan dengan Nara yang tak ada hentinya mengunyah. Bara geleng kepala melihat tingkah Nara di spionnya. Lucunya. "Kak Bara mau?" tawar Nara sambil menyodorkan setusuk bakso kepada Bara. Dagunya dengan apik bertumpu di bahu Bara. Percayalah, itu hanya basa-basi semata. Nara hanya tak ingin terlihat begitu tak tahu diri dengan tidak menawarkan Bara. Bara menggeleng. Ia menadoyan makanan begitu. Melihat gelengan itu, Nara tersenyum cerah. Salah satu hal yang membuatnya bahagia adalah ketika orang yang ia tawarkan makanan miliknya menolak tawaran tersebut. Sambil mengunyah, Nara memperhatikan jalanan yang akan menuju komplek tempatnya tinggal sekarang. Matanya tak sengaja terarah pada satu pohon besar di depan mereka. Awalnya semuanya baik-baik saja bagi Nara, tapi saat motor makin mendekat pada pohon itu, Nara dibuat membelalak dengan jantung berpacu cepat. Buru-buru Nara memalingkan wajah, memeluk Bara erat dengan perasaan tak karuan, seperti ingin pipis sekarang juga. "Cepetan kak," suara Nara tercekat. Ia memeluk Bara erat tak ingin menoleh ke belakang. Di atas pohon tadi, Nara melihat sesuatu putih-putih dengan helaian rambut terurai panjang. "Tahu kan apa?" Nara memucat di balik gelapnya kamar. Ia langsung bergerak cepat mencari Bara, bukan lagi ponselnya. "Kak Bara," suara Nara seperti orang ingin menangis. Bukan itu saja, matanya bahkan sudah berkaca-kaca. "Kak," rengeknya begitu tangannya belum juga bisa mencapai Bara. Bara tak ia temukan. Nara sudah begitu pucat.
Ia menenggelamkan diri di dalam selimut. Kak Bara, pecah sudah. Nara menangis begitu bayangan hantu-hantu yang pernah ia lihat di film mampir di ingatannya. Suara hujan, angin, petir, detik jam dan tangis Nara berbaur jadi satu. Pintu berderit. Nara makin mengeratkan cengkramannya pada selimut. Suara tangisnya makin jadi. Nara, hei. Bara yang baru masuk kembali ke kamar setelah dari lantai 1 mengecek listrik, langsung berlari menghampiri istrinya yang tengah bergemul dengan selimut sambil menangis. Nara membuka selimutnya cepat. Dapat dilihatnya cahaya senter HP milik Bara. Laki-laki itu berlari menghampirinya dan langsung duduk di sampingnya. Kenapa? Tanya Bara khawatir. Kak Bara? Nara langsung menubruk Bara. Memeluk laki-laki itu erat dengan tangis yang masih tersisa. Kenapa? Tanya Bara lembut sambil membalas pelukan Nara dan membelai rambutnya. Kak Bara dari mana? Tanya Nara sambil menengadahkan kepalanya untuk bisa melihat Bara. Setidaknya, cahaya dari senter HP tersebut dapat membuat keduanya saling bisa menatap. Dari bawah, kamu kenapa nangis? Tanya Bara lembut, menunduk untuk membalas tatapan Nara. Takut. Cicit Nara kembali membenamkan wajah di dada bidang Bara. Bara terkekeh. Ada saya, ucapnya menenangkan. Tadi nggak ada, ucap Nara pelan, teredam. Maaf, Bara memeluk Nara lebih erat. Jam berapa, Kak? Tanya Nara. Bara mengambil ponsel yang tadi ia bawa dan menghidupkannya. 1.40, ucapnya sambil meletakkan kembali ponsel tersebut pada nakas dengan senter yang menyala. Itu bukannya HP aku, ucap Nara menegakkan tubuhnya dengan Bara yang tetap memeluk pinggangnya. Iya, HP saya mati. Bara kembali memeluk Nara. Kali ini ia bawa tiduran dengan lengannya sebagai bantalan Nara. Bara menarik selimut guna menutupi tubuhnya dan Nara. Tidur, ucapnya dengan mata terpejam sambil menghirup harum rambut Nara. Jangan ditinggalin lagi, pinta Nara manja. Bara tersenyum. Gak akan, ayo tidur. Nara mengeratkan pelukannya pada Bara. Ia membenamkan wajah di dada Bara. Suara degup jantung Bara yang berpacu cepat membuatnya tenang. Matanya perlahan terpejam. Tak butuh waktu lama, Nara kembali terlelap dalam dekapan Bara. Bara tersenyum hangat, merapatkan tubuh Nara pada tubuhnya. Ia ikut menyusul Nara tertidur dengan nyaman. Derai hujan di luar sana membuatnya begitu menikmati pelukan Nara padanya dan hangatnya tubuh Nara dalam dekapannya. Bau petrikor memang selalu menenangkan. Nara selalu suka baunya. Ia menghirup udara lamat-lamat ketika membuka tirai dan jendela kamarnya yang terdapat balkon. Nara berbalik. Melihat Bara yang masih lelap membuatnya sedikit malu. Malam tadi ia benar-benar memalukan. Nara berjalan menghampiri Bara yang kembali tidur setelah sholat. Sebenarnya tidak boleh, karena bisa menyebabkan serangan jantung, kebodohan otak, dan mengurangi rezeki. Tapi entah kenapa, subuh tadi Bara kembali tidur. Kak Bara, bangun. Nara mengguncang bahu Bara. Namun Bara tak terganggu. Tak ingin berlama-lama, Nara langsung saja mengapit hidung Bara dengan jarinya. Bara mengarang. Langsung saja Nara melepaskan tangannya dari hidung Bara. Bara membuka matanya yang sayu. Ia menatap Nara. Kamu mau jadi janda? Enggak. Habisnya Kak Bara susah dibangunin. Elak Nara sembari berdiri. Enak saja baru menikah sudah jadi janda. Kak Bara mandi sana, nanti kesiangan. Ucap Nara sambil berjalan ke arah lemari untuk menyiapkan pakaian Bara. Bara bangun dengan malas-malasan. Ngantuk sekali masih. Ia menghampiri Nara, mencuri satu kecupan dari istrinya itu. Nara terkejut. Ia menoleh ke kiri namun sudah tidak ada siapa-siapa. Saat menoleh ke kanan, barulah ia dapati Bara tengah berjalan lesu menuju kamar mandi. Nara menggeleng. Bara meskipun sedang lesu tetap saja langkahnya lebar. Selesai menyiapkan pakaian Bara, Nara beralih menyiapkan sarapan untuk mereka berdua.
Pasangin. Sebuah suara dibarengi dengan sebuah dasi hitam yang menggantung di depan Nara, membuat Nara menoleh ke belakang. Dilihatnya bara yang sudah rapi, hanya kurang dasinya saja. Nara mengambil dasi tersebut, memasangkannya dengan telaten dan rapi. "Kak, aku mau ke rumah nenek boleh?" tanya Nara di sela jarinya memasangkan dasi bara. Bara mengangguk. Mau bareng?" tawar bara dengan tangan yang sudah menjalar hingga memeluk pinggang Nara. Nara mendongak. "Nanti kakak kesiangan," tolaknya. Bara menggeleng. "Sana siap-siap." "Oke," ucap Nara ceria. Bara melepaskan Nara dari dekapannya. Perempuan itu langsung ngacir dengan semangat menuju kamar. Baru saja Bara menarik kursi untuk diduduki, Nara datang kembali dengan pakaian yang masih sama. "Kenapa?" tanya Bara dengan alis naik sebelah. "Hehe, lupa ngambilin sarapan kakak," jawabnya dengan tangan yang sudah aktif mengambilkan Bara nasi goreng. Bara menggeleng. "Saya bisa sendiri." "Selesai. Selamat makan Kak Bara. Aku mau siap-siap dulu." Nara kembali ngacir setelah selesai mengambilkan Bara nasi dan menuangkan minumnya. Bara yang melihat hanya bisa geleng kepala. Ada saja ketakutan. Ada saja kelakuan istri kecilnya itu. Selesai siap-siap, Nara langsung turun. Ia berjalan menuju dapur dengan semangat. Dilihatnya meja makan yang sudah beres dan hanya menyisakan sepiring nasi goreng yang sepertinya untuknya. Nara celingukan. Di mana suaminya? Nara berjalan lebih ke dalam. Matanya melebar ketika melihat punggung Bara yang tengah mencuci piring dan peralatan masaknya. Cepat-cepat Nara menghampiri. "Ih, kok Kak Bara cuci? Aku bisa cuci sendiri." Bara menolehkan kepalanya begitu mendengar suara Nara. "Saya juga bisa. Sana kamu makan." "Kakak yang sana, biar aku yang cuci." "Kak Nara, sarapan. Di sini bukan cuma kamu yang makan." "Saya juga. Jadi apa salahnya saya mencuci piring?" Suami istri itu saling membantu, melengkapi. Yang namanya pekerjaan rumah tangga, ya dikerjain sama-sama, bukan cuma sendiri. Semua harus dibagi, mau itu masalah rumah atau pekerjaan. Buat apa menikah jika semuanya masih sendiri-sendiri? Ucap Bara panjang lebar. Nara sampai melongo mendengarnya. "Tapi nanti baju Kak Bara basah," cicit Nara dengan suara makin melemah karena mendapat tatapan tajam dari Bara. "Sana," usir Bara yang sudah tak bisa dibantah Nara. Nara berjalan menuju meja makan. Diam-diam, senyumnya terbit begitu melihat perlakuan Bara pagi ini. Suaminya memang paket komplit. Jika begini, jelas Nara akan mudah jatuh cinta. Sudahlah dewasa, mapan, tampan, pengertian, dan perhatian meski rada cuek. Tapi Nara selalu dibuat berbunga-bunga dengan sikap baru Bara padanya.